Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini seperti biasa kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari tafsir surat Asy-Syams, di mana kita telah sampai pada ayat yang ke-11 dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang kisahnya kaum Samud. Dan seperti yang telah kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an untuk kita mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir, bagi orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Allah Subhanahu wa taala banyak menyinggung kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, mulai dari kisah para nabi dan para rasul, umat-umat terdahulu, kaum-kaum yang membangkang dengan perintah Allah dan mendustakan rasulnya, dan termasuk dari mereka adalah kaum Tsamud, di mana Allah Subhanahu wa taala singgung di ayat yang ke-11, kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan dengan melampaui batas. Mereka mendustakan janji Allah dan mendustakan nabi mereka, yaitu Salih alaihi salam. Nah, ya disebutkan oleh para ulama, mereka mendustakan karena sifat tagha, sifat kesewenang-wenangan yang ada pada diri mereka. Dan sebagian mengatakan mereka mendustakan karena maksiat yang mereka kerjakan. Ya. Dan sebagian lagi ada yang mengatakan mereka mendustakan azab Allah Subhanahu wa taala yang diperingatkan oleh nabi mereka. Maka daripada itu Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fa amma Tsamudu fa uhliqu bitaghiyah. Adapun kaum Tsamud, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bitaghiyah, dengan suara yang sangat keras. Ya, dengan suara yang sangat keras. Ini azab yang menimpa mereka. Nah, sehingga kaum Tsamud kebanyakan mereka mengkufuri Nabi Salih alaihi salam, walaupun di antara mereka ada yang beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan Nabi Saleh. Makanya disebutkan di dalam Quran di surat Al-A'raf ayat 75 sampai 76. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, dan berkatalah pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaumnya Nabi Saleh, lilladzina stud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Ya, mereka yang menyombongkan diri ini berkata kepada orang-orang yang lemah yang beriman kepada Nabi Saleh, apakah kalian mengetahui, meyakini bahwa Saleh itu adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia utusan dari Rabbnya? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Maka orang-orang yang lemah ini yang beriman kepada Nabi Saleh mengatakan, sesungguhnya kami dengan apa yang diutus kepada beliau, kami beriman dengannya. Kami mengimani Nabi Saleh alaihi salam. Maka berkatalah orang-orang yang sombong ini, qalal ladzina istakbaru, maka berkatalah mereka, inna billadzi amantum bihi kafirun, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kalian beriman dengannya. Ya. Maka mereka dengan sebab apa yang ada pada diri mereka berupa kekuatan, kehebatan, keluar biasaan di dalam memahat, ya, punya keahlian, mereka pun apa? Berbangga diri dan menyombongkan. Ya. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa di antara bentuk pelampauan batas umat-umat terdahulu apa? Mereka sombong dengan kekuatan mereka. Mereka sombong dengan kehebatan dan keahlian mereka. Sampai disebutkan dari kaum 'Ad dan kaum Samud, man asyaddu minna quwwah, kata mereka. Siapa di antara mereka yang lebih kuat dari kami? Mereka apa? Bangga, kami ini yang terkuat, kami ini yang terhebat, kami ini yang paling ahli. Maka mereka dibutakan oleh hal tersebut dan Allah Subhanahu wa taala pun menghinakan mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kisahnya kaum Samud ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran, bahkan Allah ulang-ulang di dalam Quran. Ya. Ulama menyebutkan kisahnya kaum Samud Allah Subhanahu wa taala singgung bahkan lebih dari 20 surat di dalam Quran. Lebih dari 20 surat di dalam Quran membicarakan tentang kaum Samud. Nah, salah satunya adalah surat yang kita bahas pada malam hari ini, surat Asy-Syams. Iya. Mereka ini disebutkan oleh para ulama, ya, tempat mereka atau letak geografis mereka sekarang itu kira-kira terletak di antara bahagian Saudi utara, sebelah utaranya, antara itu dengan bahagian Yordania sebelah timur. Nah, mereka berada di situ. Dan disebutkan bahwa masih ada peninggalan-peninggalan peradaban mereka di sana. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada manusia, mereka ini orang yang terdepan di dalam apa? Keahlian, kehebatan. Namun apa? Mereka rusak dalam akidahnya. Mereka rusak dalam akhlaknya. Mereka rusak dalam pemikirannya. Sehingga mereka tidak mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabi mereka. Ya. Perhatikanlah tatkala Nabi Saleh alaihi salam memperbaiki mereka. Nabi Saleh memulai dengan perbaikan akidah terlebih dahulu. Sebagaimana itu merupakan dakwah Nabi dan Rasul yang lainnya. Sebelum mereka memperbaiki yang lain, mereka perbaiki dari dasar dulu. Perbaikan terhadap akidah, perbaikan terhadap tauhid. Apa disebutkan? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, kata Nabi Saleh,
sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah dakwah para nabi dan para rasul, menyeru kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Makanya Allah berfirman secara umum, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap umat, kami utus seorang rasul, misi utamanya adalah an i'budullah, untuk menyerukan sembahlah Allah wajtanibut taghut, dan jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang yang mendakwahkan tauhid dan mengingatkan manusia dari lawan tauhid, yaitu kesyirikan, maka dia telah berpegang dengan dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala Nabi Saleh berdakwah kepada kaumnya agar mereka mau mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan, agar mereka meninggalkan kesombongan mereka, agar mereka bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, apa yang terjadi? Nabi Saleh alaihi salam ditolak dakwahnya mentah-mentah oleh kaum Samud. Bahkan mereka mengatakan apa? Ya Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hada. Wahai Saleh, sesungguhnya engkau adalah orang yang sungguh kami harapkan sebelum ini. Yani sebelum kamu mendakwahkan agar kami menyeru menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Kamu itu sebenarnya ingin kami jadikan sebagai pemimpin kami. Kamu itu sebenarnya kami ingin jadikan sebagai penerus, pewaris yang nanti akan menyuruhkan agama nenek moyang kita. Itu apa? Maksudnya kaum Samud. Jadi Nabi Saleh ini sebenarnya orang yang juga terpandang di tengah-tengah kaum Samud. Tapi kaum Samud memusuhi Nabi Saleh tatkala ia mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru untuk mentauhidkan Allah dan melarang dari kesyirikan. Apa kata kaum Nabi Saleh? Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna? Apakah wahai Saleh, kamu itu melarang kami menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami dulu, nenek-nenek moyang kami dulu? Kami ini agama sesuai dengan nenek moyang kami. Lihat, kaumnya Nabi Samud, kaumnya Nabi Saleh berkata seperti itu. Dan ini memang ya alasan sudah dari dulu orang-orang musyrikin. Jadi kalau mereka diajak kepada Al-Quran, diajak kepada kebenaran, apa jawab mereka? Kami ikut agama nenek moyang. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin, ittabi'u ma anzalallah, ayo ikut terhadap apa yang Allah turunkan, apa jawab mereka? Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami hanya akan ikut dengan apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, itu yang kami mau ikuti. Kata Allah, apakah mereka mau ikut juga walaupun nenek moyang itu tidak mendapatkan hidayah oleh Allah, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka itu tidak berakal? Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan ikut agama nenek moyang. Nenek moyang kita hormati, kita muliakan, tapi beragama sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kadang sebagian orang berpegang dengan keyakinan nenek moyang. Iya, nenek moyang kita, masya Allah, mereka berjasa. Kita hormati mereka, kita muliakan mereka. Jasa-jasa mereka banyak. Tapi ingat,
dalam urusan agama kita beragama sesuai dengan dalil dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Nabi Saleh alaihi salam mendakwahkan hal tersebut kepada kaumnya, kaum Samud, namun mereka tidak menerimanya. Apakah Nabi Saleh surut semangatnya untuk berdakwah? Tidak, para jamaah sekalian. Nabi Saleh tetap berdakwah dan tetap mengingatkan kaumnya, sampai Nabi Saleh mengatakan, qala ya qaumi ara'aitum, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani fihi rahmah wa atani minhu rahmah. Kata Nabi Saleh, wahai kaumku, bagaimana menurut kalian jikalau aku berada di atas petunjuk yang jelas dari Tuhanku dan telah datang kepadaku rahmat dari sisinya, apakah kalian tidak beriman juga kepadaku? Ya. Jadi Nabi Saleh ingin menjelaskan kepada kaumnya, yang aku bawakan ini betul-betul semata dari Allah. Aku bawakan kepada kalian dalilnya, buktinya, keterangannya, dan aku sebutkan hal tersebut kepada kalian. Aku menyeru kepada kalian bukan untuk kepentingan diriku sendiri, tapi semata itu untuk kebaikan kalian. Lihat bagaimana usaha Nabi Saleh mendakwahi kaumnya. Dan inilah para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sifat yang hendaknya ada pada seorang dai yang menyeru kepada agama Allah. Pertama, mereka berdakwah di atas dalil, di atas keterangan bukti yang jelas. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Kata Allah apa? Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah. Aku menyeru kepada agama Allah ala basiratin, di atas basirah. Ibnu Abbas mengatakan ay ala ilmin, di atas ilmu. Menunjukkan bahwa yang namanya dakwah kita perlu dalil, kita perlu ilmu. Apa yang terhadap apa yang kita serukan. Karena ini agama Allah, pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berdakwah, dia bukan mengajak orang untuk menghormati dirinya, mengagungkan dirinya, tidak. Tapi mereka berdakwah dalam rangka agar manusia menjadi baik dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Iya. Dakwah diserukan agar manusia menjadi baik. Baik hubungannya kepada Allah dan baik hubungannya kepada sesama manusia. Kepada siapa saja, bahkan kepada orang-orang kafir. Umat Islam tetap menyerukan kepada kebaikan. Bukan artinya mentang-mentang dia orang kafir kemudian kita apa? Iya. Kemudian kita zolimi mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Kita tidak boleh berbuat kezoliman kepada mereka. Makanya dari perkara yang umat Islam dan syariatul Islam berlepas diri darinya, tatkala ada sebagian pemikiran-pemikiran yang menyimpang, akhirnya apa? Menzolimi orang-orang kafir, mengebom mereka, seperti yang terjadi itu. Umat Islam berlepas diri darinya. Nah, syariatul Islam tidak mengajarkan hal yang demikian, para jamaah sekalian. Karena apa? Islam itu agama rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmat untuk semesta alam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan agama teroris. Islam bukan agama radikal. Tidak.
Islam berlepas diri dari semua itu. Karena Islam tidak mengajarkan hal-hal yang demikian. Nah, tapi memang pemikiran sebagian orang terkadang ya, yang belajarnya tidak benar, akhirnya apa? Punya pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Islam mengajak manusia untuk apa? Untuk menjadi orang yang baik, menjadi muslim yang berakhlak, menjadi muslim yang salihin dan salihat, baik hubungannya kepada Allah dan baik hubungannya kepada sesama manusia. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka perhatikan bagaimana dakwahnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Naam, beliau mengajak kepada kaumnya dan terus mengajak kepada kaumnya, walaupun memang hidayah tetap di tangan Allah. Sekalipun Nabi Saleh yang mendakwahkan mereka, sekalipun seorang nabi yang tentunya ansah lil ummah, orang yang paling hebat dalam menasihati umat, tapi apa? Tidak mereka terima. Mereka tolak mentah-mentah, ya kan? Dan itu menjadi sunnatullah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala utus rasul ke muka bumi ini melainkan apa? Akan ada saja orang-orang yang menentang dakwahnya mereka. Akan ada saja orang-orang yang tidak setuju dengan mereka, bahkan menantang mereka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kaum Nabi Saleh? Kaum Nabi Saleh mengatakan apa? Qalu innama anta minal musahharin. Wahai Saleh, kamu itu ya tidak lain dan tidak bukan melainkan cuman tukang sihir. Nah, ini memang sudah apa namanya? Senjata mereka. Sudah tidak punya hujah lagi membantah para nabi dan para rasul, dituduhlah sebagai apa? Tukang sihir. Sebagaimana yang didapati oleh Nabi SAW juga. Dituduh sebagai majnun, orang gila, dituduh sebagai dukun, tukang sihir. Nah, subhanallah. Ini para jamaah sekalian. Bahkan mereka apa? Ya disebutkan di dalam ayat bahwa mereka menginginkan dan meminta kepada Nabi Saleh untuk menunjukkan bukti kalau kamu adalah betul-betul seorang nabi. Apa katanya? Ya. Mereka mengatakan kepada Nabi Saleh, ma anta illa basyarun misluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Wahai Saleh, kamu itu cuman manusia biasa, jangan ngaku nabi lah, jangan ngaku rasul lah. Kalau kamu betul nabi, kalau kamu betul rasul, coba datangkan mukjizat kepada kami. Datangkan satu mukjizat saja kalau kamu betul-betul orang yang benar. Jadi kaumnya Nabi Saleh minta mukjizat kepada Nabi Saleh. Iya. Mukjizatnya apa? Mereka minta kepada Nabi Saleh hal yang mustahil. Ya disebutkan bahwa mereka minta seekor onta betina yang putih tinggi, bunting 10 bulan. Nah, yang lebih ajaibnya lagi, mereka minta supaya onta itu keluar dari batu yang besar. Nah, ini kan apa namanya, permintaan yang mustahil ini. Iya. Permintaan yang mustahil ini. Batu tidak ada kehidupan. Coba kalau misalnya mereka minta onta itu misalnya keluar dari kebun, ya mungkin aja. Keluar dari air mungkin, ya habis apa namanya masuk air kemudian dikeluarkan lagi mungkin, tapi batu tidak ada kehidupan di dalamnya. Ya, nah, mereka ini kan kenapa mintanya di batu? Mereka kan pandai memahat batu, Pak. Nah, coba Nabi Saleh, kalau kau memang nabi, kalau kau memang rasul, coba munculkan onta warnanya putih, besar, tinggi, kemudian ketika muncul bukan sekedar muncul onta biasa, bunting 10 bulan. Kira-kira bisa enggak? Subhanallah, Nabi Saleh memang sangat menginginkan apa? Kaumnya ini betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh tanya, "Kalau hal tersebut terjadi, apakah kalian mau beriman?" Kata kaumnya menjanjikan, "Ya, kami mau beriman. Coba kalau bisa kau datangkan." Subhanallah, Nabi Saleh alaihissalam pun sholat dan beliau betul-betul berdoa kepada Allah. Dia gunakan satu doanya
yang mana doa ini Allah berikan kepada semua nabi dan rasul. Ada satu doa untuk nabi dan rasul yang doa tersebut pasti dikabulkan oleh Allah. Nabi Soleh pergunakan doa ini. Jadi setiap nabi dan rasul, Pak, punya satu doa yang doa itu pasti dikabulkan, doa yang besar. Nah, kalau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tahan doanya ini. Nanti beliau apa? Berdoa untuk umatnya pada hari kiamat nanti supaya mendapatkan syafaat. Itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Saleh karena sangat menginginkan agar kaumnya beriman, beliau berdoa supaya muncul mukjizat, keluar dari batu yang besar onta yang bunting 10 bulan sesuai dengan apa yang diminta oleh kaum Samud. Maka apa yang terjadi para jamaah sekalian? Betul-betul pada hari yang dijanjikan itu kaumnya Nabi Saleh berkumpul. Kemudian Nabi Saleh alaihi salatu wasalam yang memperlihatkan mukjizatnya, keluarlah dari batu yang besar itu onta sesuai dengan keinginan mereka. Takjub luar biasa mereka, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi apakah mereka beriman karena itu? Lihat jamaah sekalian, ketika keluar ini onta, apa yang terjadi? Nabi Saleh mengatakan, Nabi Saleh memperingatkan, hadihi naqatun laha syirbun walakum syirbun yaumun ma'lum. Wahai kaumku, ini ontanya Allah. Hati-hati kalian, ini ontanya Allah. Dia punya jadwal minum dan kalian punya jadwal minum juga. Artinya Nabi Saleh ingin mempersyaratkan. Ya, dulu mereka mengambil minum di suatu tempat yang biasa mereka ambil minum di situ. Ya, di suatu danau atau sungai atau apa, mereka bisa ambil minum di situ. Nah, Nabi Saleh persyaratkan, ini sebagai ujian bagi mereka. Ini ontanya Allah. Syaratnya dia akan punya jadwal minum. Kalau jadwal minumnya ada, kalian jangan minum. Kalian punya jadwal minum tersendiri. Kalau kalian minum, mereka tidak akan minum. Apa onta ini tidak akan minum. Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ontanya Nabi Saleh bukan onta biasa, Pak. Dia kalau minum, sebanyak air yang dia minum, sebanyak itu pula susu yang dia hasilkan. Lihat, mukjizat sudah di depan mata sebenarnya. Mereka melihat luar biasa. Tapi hal tersebut tidaklah menambah keimanan mereka. Akhirnya apa? Disebutkan bahwasanya ya, orang-orang jahat di antara mereka membenci Nabi Saleh. Nah, ini Nabi Saleh ini cuman sihirnya saja ini. Lihat, tidak percaya lagi dengan Nabi Saleh. Apa? Dituduh lagi tukang sihir. Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka mereka merencanakan untuk membunuh onta itu. Ayo kita bunuh onta itu. Ya. Padahal tadi apa? Janjinya mau beriman. Tapi keluar mukjizat Allah. Memang dasarnya kalau orang sudah sulit menerima hidayah itu, apapun yang kita berikan kepada mereka, apapun yang kita datangkan kepada mereka, mereka tidak mau dengar. Ya, hatinya sudah ditutup mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh sudah memperingatkan, wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adabu yaumin azim. Hati-hati kalian, jangan kalian ganggu ini onta. Ganggu saja tidak boleh, apalagi kalian bunuh. Ganggu saja tidak boleh. Kenapa? Kalau kalian ganggu ini onta, maka akan menimpa kalian azab yang besar di hari yang besar. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, kaum Samud tidak mengindahkan peringatannya Nabi Saleh alaihi salam. Apa yang mereka rencanakan? Mereka membuat makar, Pak. Ya, mereka juga takut-takut sebenarnya dengan onta ini. Nah, ini onta ajaib ini, keluarnya aja dari batu. Mereka takut kalau langsung membunuhnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan musyawarah dulu, Pak. Mereka berkumpul, kira-kira bagaimana untuk kita bunuh onta ini. Lihat. Akhirnya apa? Mereka saling baku tunjuk, siapa yang bisa membunuh onta ini akan diberikan hadiah yang besar, diadakan sayembara. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani. Takut juga mereka. Tapi ada seorang yang paling celaka tatkala itu, disebutkan namanya Qudar bin Salif. Namanya siapa?
Qudar bin Salib. Nah, inilah orang yang paling celaka. Dia yang bersedia. Oh, kaumnya Samud menjanjikan, kalau kamu wahai Qudar mampu membunuh ontanya Nabi Soleh ini, kami berikan hadiah yang besar. Bahkan dijanjikan apa? Wanita cantik akan dinikahkan dengan dia. Nah, semakin bersemangat Qudar ini. Maka itulah yang Allah firmankan di ayat yang ke-12. Apa ayat yang ke-12? Idzim ba'atha ashqaha. Tatkala bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Siapa dia, Pak? Siapa? Qudar bin Salib. Nah, ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Ayat yang ke-12 ini. Idzim ba'atha ashqaha. Tatkala bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, si Qudar bin Salib. Namanya begitu, Qudar bin Salib. Disebutkan orang ini memang dia orang yang sangat disegani, gagah perkasa, dan orangnya memang berwibawa, disebutkan seperti itu. Tapi apa? Allah katakan dia ini ashqaha, ini orang paling celaka. Walaupun disifatkan dia gagah berani, walaupun disifatkan dia apa? Orang yang sangat disegani, tapi Allah cap dia dengan sebutan apa? Orang yang paling binasa, orang yang paling celaka. Nah, dia inilah yang membunuh ontanya Nabi Soleh, menyembelih ontanya Nabi Soleh. Iya, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, walaupun demikian, karena ya memang dia yang eksekutornya, tapi kan disuruh oleh kaum Samud itu yang tidak beriman itu. Maka mereka juga ikut di dalam apa? Kebinasaan. Makanya orang yang menjadi sebab terjadinya keburukan juga sama dengan pelaku keburukan. Walaupun bukan dia secara langsung, tapi kalau dia yang menjadi sebab, maka dia ikut juga di dalam apa? Menanggung dosa tersebut. Lihat para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Tatkala Nabi Soleh tahu rencana mereka ini, mereka kan berencana untuk membunuh ontanya Nabi Soleh. Maka Nabi Soleh kembali peringatkan. Subhanallah, Nabi Soleh bersabar, Pak, memperingatkan mereka. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha, di ayat yang ke-13. Dan berkatalah Nabi Soleh kepada mereka kaumnya, berkatalah Rasulullah utusan Allah ini, Nabi Soleh, kepada mereka, naqatallah, biarkan onta Allah itu. Ya, diperingatkan, itu bukan onta sembarangan, itu bukan ontanya saya, itu ontanya Allah. Hati-hati kalian. Wasuqoyaha, biarkan dia dengan apa? Waktu minumnya. Kalian jangan ganggu. Ya, lihat. Dalam ayat yang lain tadi apa dikatakan? Kalau kalian ganggu, azab kalian akan dapatkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, ya, dengan peringatan-peringatan seperti itu mereka tidak kunjung sadar juga. Nah, fakadzabuhu faaqaruha, maka mereka mendustakan Saleh dan mereka menyembelih siapa? Ontanya Nabi Saleh. Nah, perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka menyembelih, padahal yang menyembelih berapa orang? Yang menyembelih cuma satu orang. Siapa namanya tadi, Pak? Qudar bin Salib. Tapi Allah katakan mereka menyembelihnya. Kenapa? Karena walaupun cuma satu orang yang melakukan, tapi semuanya sudah setuju. Iya. Mereka ketika mau melakukan ini, ya, mereka sudah berkumpul sepakat semuanya. Bahkan didatangi satu orang satu persatu. Ya, kalau di zaman sekarang minta tanda tangan lah, setuju enggak? Nah, semuanya tanda tangan setuju, ikut, iya. Mereka sama dalam berserikat untuk apa? Melakukan makar ini. Maka pembunuhan itu diitlakkan kepada mereka semua karena mereka setuju dan mereka menginginkannya. Makanya Allah katakan apa? Fakadzabuhu, mereka dustakan Nabi Soleh, faaqaruha, lalu mereka sembelih ontanya Nabi Soleh itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi? Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Dan apa yang terjadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Fasawwaha, lalu Allah ratakan mereka dengan tanah.
rata dengan tanah, Pak. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi disebutkan ya, ketika mereka sudah membunuh ontanya Nabi Soleh sudah peringatkan, Pak. Nabi Soleh sudah ingatkan, ya. Dan mereka dengan peringatan Nabi Soleh malah nantang lagi. Apa katanya? Ya Soleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Soleh, kalau kau betul utusan Allah, datangkan sekarang azab yang kau janjikan itu. Nantang, Pak. Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, betul-betul Nabi Soleh kabulkan. Apa kata Nabi Soleh? Tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Silahkan kalian bersenang-senang 3 hari kalian, waktu kalian. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Dan itu, ingat, adalah janji yang tidak didustakan. Azab akan turun kepada kalian setelah 3 hari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan Nabi Soleh mengucapkan ini di hari Rabu. Kata Nabi Soleh apa? Bersenang-senang 3 hari. Nabi Soleh ucapkan ini di hari Rabu. Berarti hari Kamis disuruh Nabi Soleh bersenang-senang, Jumat, Sabtu, Ahad datang azab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tatkala Nabi Soleh mengingatkan seperti itu, apa yang terjadi? Mereka pun ketakutan, Pak. Ketakutan mereka luar biasa. Disuruh bersenang-senang sama Nabi Soleh, apa yang terjadi di hari Kamis? Ya, dengan hal tersebut wajah mereka kuning pucat. Takut mereka. Jangan-jangan benar ini hari Kamis, ini hari pertama sudah. Hari kedua wajah mereka memerah, gelisah mereka bukan main. Hari ketiga wajah mereka menghitam. Hari Ahad, waktu yang telah dijanjikan oleh Nabi Soleh. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Tatkala matahari terbit. Ketika matahari terbit, apa yang mereka dengar? Mereka dengar suara pekikan dari atas langit. Iya, suara yang sangat membuat mereka takut dengan hal tersebut. Kemudian digoncang lagi dari bawah mereka. Terjadi gempa bumi yang hebat. Kemudian mereka seketika itu mati bergelimpangan. Fa akhadat humus sayhah. Maka mereka dibinasakan oleh Allah dengan teriakan yang memekikkan telinga mereka. Jadi ini azab kepada kaum Samud. Apa yang Allah utus Suara saja, Pak. Suara ini memekikkan mereka, telinga mereka mati, mereka bergelimpangan. Hancur semua yang mereka punya dan rumah-rumah mereka rata dengan tanah. Dalam ayat yang lain Allah katakan fa akhadathumur rajfah, maka mereka pun ditimpa guncangan yang hebat dari bawah mereka. Kemudian mereka mendapatkan dan mendengarkan suara yang memekikkan telinga mereka. Naam, fa asbahu fi darihim jathimin, maka mereka pun di rumah-rumah mereka mati bergelimpangan mayat-mayat mereka. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah balasan kaum yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nantang mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul datangkan azab kepada mereka, baru tahu rasa mereka. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya orang-orang yang menyombongkan diri, ya, dengan segala kesombongan mereka, dengan apa yang ada pada mereka, tunggu saja azab Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanti mereka-mereka yang menyombongkan diri. Sebagaimana itu telah terjadi terhadap kaum Samud, kaum Ad yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat bagaimana makar yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat terhadap mereka. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tapi ingat, Nabi Saleh alaihi salam dakwah kepada mereka. Mereka terima enggak kan? Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ada orang-orang yang beriman yang bersama Nabi Soleh. Ketika azab itu turun kepada mereka, Nabi Soleh ada di tengah-tengah mereka. Orang yang beriman dengan Nabi Soleh ada di tengah-tengah mereka. Tapi subhanallah, azab itu hanya menimpa mereka saja.
Padahal apa? Nabi soleh juga dengar suara itu. Orang yang beriman bersama Nabi soleh juga dengar. Tapi mereka apa? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang binasa justru mereka. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kaum muslimin, para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga ini bisa memberikan pelajaran bagi kita, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya, dan menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan hidayah serta petunjuk tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.